Sorotan Dunia Islam. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta tinggal menghitung hari. Kita akan menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni dari Jokowi Ma'ruf kepada Prabowo Gibran untuk memimpin 5 tahun ke depan. Dan nama-nama calon menteri dan calon wakil menteri juga sudah dilakukan pembekalan pada Rabu dan Kamis kemarin di Hambalang, Bogor. Seperti apa rekan Dakta kita melihat atau Islam melihat dengan kepemimpinan yang harus dilakukan secara benar, dan bahwa sejatinya setiap kita pemimpin, apalagi ini memimpin suatu bangsa yang cukup besar. Dan kita akan berbincang rekan dalam segmen Sorotan Dunia Islam. Sudah tersambung bersama anggota Dewan Tafkir PP Persis, Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Saat kita ketahui bersama 2 hari lagi, hari Ahad, kita akan melihat prosesi pelantikan Prabowo Gibran akan memimpin Indonesia ke depan sebagai orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Indonesia dengan tanggung jawab yang cukup besar. Islam melihat dengan kepemimpinan ini seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih Bang Jai dan rekan Dakta, bahwa momen nanti tanggal 20 Oktober kita menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk 2024-2029. Dalam perspektif Islam tentu saja kita harus memberikan nasihat. Selain juga memberikan dukungan terhadap pemimpin yang terpilih. Apapun proses yang terjadi sebelumnya, telah Allah takdirkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Jadi prinsip di dalam Islam itu adalah bahwa jika pemimpin sudah ditunjuk, sudah dipilih, maka pemimpin itu harus ditaati. Pada prinsipnya demikian. Namun kemudian dalam perjalanan ada dinamika amar ma'ruf nahi munkar namanya. Dalam Islam, jika pemimpin benar harus didukung, harus disokong. Jika pemimpin keliru, harus diberikan teguran, harus diberikan nasihat agar kembali ke tracknya yang benar. Yeah. Harus dibedakan pula antara pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin lebih ke sosok, kepemimpinan ke personal. Sementara kepemimpinan itu organisasi. Yeah. Jadi pemimpin memang menggambarkan kepemimpinan, tetapi secara langsung tidak identik ya. Kadang kepemimpinannya telah berjalan secara baik sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan, tapi sosoknya, personalnya lalu kemudian tidak menetapi apa yang sudah ditetapkan, sudah diatur oleh sistem, oleh aturan. Sehingga dalam hal ini kemudian kita sering campur baur pemahaman terkait hal ini antara presiden sebagai jabatan dan presiden sebagai sosok personal gitu. Ini yang sering kita keliru paham. Sehingga kemudian kita dulu pernah menganggap bahwa presiden itu adalah simbol negara. Presiden adalah sesuatu yang sakral, yang suci, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam perspektif Islam kita coba merujuk kepada surat An-Nisa ayat 58, ayat 59. Yang dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan terkait dengan proses pemilihan pemimpin yang baku dengan sistem pemerintah yang baku gitu. Dalam Islam, sepemahaman saya tidak ada ketentuan yang baku tentang atau terkait hal itu. Yeah. Yang ada adalah keharusan kita untuk taat kepada pemimpin, untuk patuh kepada orang yang berkuasa gitu. Tapi digambarkan dalam An-Nisa 58-59 ini. Ayat 58, sebelum ayat perintah untuk taat kepada pemimpin di ayat 59-nya,
itu justru berbicara tentang kewajiban pemimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi kewajiban pemimpin itu dua untuk rakyatnya dan kewajiban kepemimpinannya, yaitu dia harus amanah, dia juga harus adil. Karena dua hal pokok ini yang sangat fundamental itu adalah fondasi dari kesejahteraan, keamanan dan kemajuan suatu bangsa. Kalau sudah hilang rasa keadilan, sudah hilang amanah, maka hilanglah pula tonggak kejayaan satu peradaban, tonggak kekuatan satu bangsa, satu negara. Maka dua hal prinsip ini yang benar-benar memang harus ditegakkan, dijalankan oleh pemimpin, yaitu amanah dan adil. Nah, kalau pemimpin sudah amanah dan adil, maka tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh rakyat itu kecuali taat kepada pemimpin itu. Maka di ayat selanjutnya berbicara tentang kewajiban rakyat. Kalau sebelumnya berbicara tentang kewajiban penguasa, pemerintah, pemimpin, yaitu amanah dan adil, ketika pemimpin sudah amanah dan adil, kewajiban rakyat di ayat selanjutnya adalah taat. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin. Pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, pasti pemimpin itu tidak amanah dan tidak adil. Pemimpin yang amanah dan adil itu pasti dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, gambaran umumnya seperti itu, Bang Jai. Baik, ini kalau pemimpin taat dan amanah dengan apa yang sudah diucapkan, kita sebagai rakyat harus ikut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini bagaimana kalau misalnya pemimpinnya itu ya kebalikannya, Pak Ustadz Wildan? Ya, ada aturannya pula di dalam Islam itu bahwa kita tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan yang justru berselisih gitu, bersimpang jalan dengan aturan Allah dan aturan Rasul gitu, aturan Islam dalam hal ini. Maka tidak ada kewajiban dari kita untuk mentaati kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan agama tersebut. Nah, tapi kita bukan hanya berdiam diri, tapi kabarkan gitu, nasihatkan, informasikan bahwa kebijakan ini tidak benar, kebijakan ini bertentangan dengan ajaran agama. Karena bagaimanapun juga ajaran agama itu adalah dasar hukum tertinggi dari perundang-undangan kita. Karena perundang-undangan kita ini dibentuk oleh 3 elemen hukum. 1, hukum agama, hukum adat, dan hukum warisan kolonial Belanda yang mungkin masih ada tersisa gitu dalam perundang-undangan kita. Nah, artinya tidak boleh ada peraturan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum agama. Selain hukum agama itu juga ditetapkan nafasnya dalam Piagam Jakarta, yang juga ditetapkan status hukumnya dalam Dekret Presiden 5 Juli 59 bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Dan jiwa dari Piagam Jakarta itu adalah syariat Islam. Jiwa dari Piagam Jakarta itu adalah tauhid. Maka secara konstitusional tidak boleh ada peraturan, kebijakan pemerintah, perundang-undangan, regulasi apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai agama gitu. Jadi sebenarnya membuat peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai agama itu adalah peraturan dan hukum positif kita, hukum konstitusional kita gitu. Jadi jangan dibenturkan antara hukum positif dengan hukum agama gitu. Hukum positif itu jiwanya itu adalah hukum agama gitu. Jadi tidak ada keharusan bagi kita, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti kebijakan, peraturan dari pemerintah yang dianggap itu bertentangan dengan dengan peraturan agama. Itu harus kita diskusikan, dialogkan agar pemerintah mau merubah kebijakan seperti itu. Nah, inilah demokrasi yang kemudian
harus dijalankan musyawarah-musyawarah seperti ini, Bang Jai. Iya. Baik, dalam memilih pemimpin atau mungkin kaitan saat ini kan calon-calon menteri dan calon wakil menteri. Ini kan harus sesuai dengan keilmuannya, Ustaz Wildan. Nah ini bagaimana ketika Iya. nanti mereka dikasih jabatan, tapi ya tidak menjalankan sesuai dengan diskusi ilmunya dengan kemampuan yang akhirnya menyengsarakan rakyat, Ustaz. Iya. Biasanya kita merujuk kepada 4 sifat Nabi untuk memilih pemimpin itu. Iya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Nah, makanya Majelis Ulama Indonesia sendiri menetapkan ya pilih pemimpin dengan 4 kriteria ini. Jika tidak ada yang ideal, setidaknya yang mendekati gitu. Mungkin ada salah satu poinnya yang kurang gitu kan. Mungkin kurang amanah atau kurang sidik, kurang fatonah gitu. Nah, yang mendekati ke situlah. Jadi rujukan dan kriteria memilih pemimpin itu di empat hal tadi. Nah, jika tidak ada yang keempat-empatnya secara ideal, maka carilah calon pemimpin yang mendekati 4 kriteria ini. Nah, jadi istilahnya memilih yang terbaik di antara yang tidak ideal gitu. Nah, kemudian tentu kewajiban Pak Prabowo untuk memilih para menteri, pembantu-pembantunya di kabinet itu, entah nanti apa nama kabinetnya. Nah, itu harus juga berpatokan kepada prinsip ini, karena beliau kan Muslim. Selain itu, prinsip ini juga universal gitu. Non-Muslim pun menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memilih pemimpinnya, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu mengajak orang kepada kebaikan, pemimpin yang jujur, benar gitu, pemimpin yang cerdas. Itu kan kriteria-kriteria universal gitu, yang dibenarkan oleh semua pihak, semua kalangan dalam calon memilih pemimpin. Nah, oleh karena itu memilih pembantu-pembantunya yang juga akan memimpin di kementerian-kementerian itu harus yang memiliki kriteria-kriteria seperti ini, atau minimal mendekati 4 kriteria ini. Masuk soal keilmuan tadi, kecakapan, keilmuan, kompetensi gitu. Punya kompetensi atau enggak. Makanya memang kita lebih senang kabinet itu zakon kabinet. Kabinet yang diisi oleh para profesional gitu di bidangnya. Ya, cuman memang sudah jadi budaya dalam demokrasi kepartaian kita, budaya kepartaian kita yang mau tidak mau ya partai pemenang pemilu, partai pemenang pilpres katakan, yaitu mereka punya jatah lebih banyak untuk mengisi kementerian. Meskipun ya mudah-mudahan orang yang ditunjuk oleh partai adalah orang-orang yang profesional. Meskipun kemudian tidak bisa lepas sama sekali dari tugasnya sebagai petugas partai gitu. Nah, tapi kita berharap Pak Prabowo memilih orang-orang yang benar, tepat gitu, yang kompeten, yang capable, yang punya integritas tinggi sebagai pejabat negara, karena akan dicontoh, akan diteladani gitu, Bang Jai. Baik, setiap kita ini menjadi pemimpin. Bagaimana mereka atau para pemimpin ini, Prabowo Gibran ini menjadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Indonesia yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban, Ustaz? Iya, ada hadis begini bunyinya, bahwa akan ada 3 kelompok orang yang akan masuk ke surga lebih dahulu. Iya. Nah, yang akan masuk ke surga lebih dahulu itu adalah yang pertama para pemimpin yang adil. Tapi di hadis lain ada orang yang akan masuk neraka lebih dahulu. Nah, orang pertama yang akan masuk neraka lebih dahulu adalah pemimpin yang zalim. Jadi menjadi pemimpin itu memiliki 2 resiko baik dan resiko buruk di akhirat gitu. Yeah. Resiko baiknya kalau dia adil, surga duluan dia masuk. Kalau dia zalim, maka dia akan masuk neraka duluan gitu. Nah, kita yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah seorang Muslim gitu, Muslim yang beriman, Muslim yang mau menjalankan ajaran agama, dan salah satu dari ajaran agama itu adalah Nabi telah menginformasikan bahwa kalau adil kalian surga ininya balasannya, kalau zalim neraka balasannya. Nah, saya yakin kedua beliau ini akan sangat memperhatikan hadis-hadis ini.
Ya, mudah-mudahan juga ada yang menginformasikan ke beliau, apalagi di kita kenal ada lingkaran-lingkarannya yang juga orang-orang berilmu agama gitu kan. Ya, untuk menjadi patokan sehingga bisa menjalankan pemerintahan yang kemudian menjadikan beliau adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Sehingga dengan itu maka telah disiapkan surga kepada beliau itu. Jadi kita kita sebagai Muslim, saya pikir juga Pak Prabowo dan Mas Gibran punya perspektif keakhiratan juga yang meyakini bahwa amanah jabatan yang dibebankan kepada beliau berdua ini akan menentukan posisi beliau berdua nanti di akhirat. Sehingga kemudian akan betul-betul menjalankan pemerintahan secara amanah, secara adil, secara benar gitu. Sehingga rakyat kemudian sejahtera yang mendoakan mereka sehingga makin tinggi derajatnya di hadapan Allah gitu, Bang Jai. Baik. Ustadz Wildan, terima kasih catatannya pagi hari ini. Baik, terima kasih Bang Jai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Segmen Sorotan Dunia Islam bersama anggota Dewan Tafkir PP Persis, Ustadz Wildan Hasan.